Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai iman yang rasional. Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun mujizat penyediaan Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil, sembari mengusir setan demi nama Yesus dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani? Kita berdoa agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 3 hal, yaitu pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit,
maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan dan dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid seperti di dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dikatakan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman sekarang juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Dan ribuan mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang sampai hari ini. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua itu dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Yang ketiga, menantikan waktunya Tuhan. Di dalam bersyafaat dan melakukan tindakan iman seperti ini tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukanlah jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali kepada aktivitasnya. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia. Dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Saya berdoa agar kita semua mau mengambil bagian aktif dalam berdoa dan bersyafaat untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom. Sering sekali ya kita dengar kata shalom yang artinya damai. Mungkin boleh sentuh kanan kirinya, katakan shalom, selamat hari Minggu. Haleluya, happy Sunday. Senang sekali bertemu Bapak Ibu Saudara kembali. Kami juga menyapa untuk jemaat semua yang berada di online, di rumah-rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita memulai ibadah hari ini Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu dalam doa. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau sungguh baik di dalam hidup kami.
tak pernah habis kasih setiamu Tuhan, tak berkesudahan. Kami hari ini datang ya Tuhan untuk beribadah ya Bapa. Kami hari ini datang ya Tuhan ingin merasakan ya Tuhan kasih-Mu ya Bapa. Lewat pujian penyembahan yang akan dinaikkan. Lewat firman ya Tuhan yang akan dibagikan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Kau hadir hari ini ya Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami buka ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Dari awal hingga akhirnya Kau yang memimpin, Kau yang menjamah ya Tuhan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semuanya kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hatimu. Mari kita sembah namanya yang kudus. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Bapa, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu baru setiap hari. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Katakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Amin. Kita imani lagu ini Bapak Ibu Saudara bersama-sama dari awal katakan. Dengan segenap hati dan jiwaku Tuhan, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu Bapa yang sanggup mengubahku, amin, dan menguatkanku dalam pengharapan. Katakan Yesus, Yesus Engkau
Sama-sama katakan, permata hatiku, worship you Jesus, dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, dan semua katakan Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, jadikanku indah, dan semakin indah.
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bersama-sama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat Tuhan. yang mau taat Ini kami dan Bapa, setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami mau menyembah lebih dalam lagi Tuhan. Katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia Padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita, kasih kemuliaan, sorak-sorak bagi Raja, glory bagi Tuhan. Engkau ditinggikan, dimuliakan di gereja kami ya Tuhan. Hanya Engkau satu nama, Yesus Kristus Allah, yang kami tinggikan. Kami percaya ketika pujian dinaikkan, ada kekuatan baru, ada kesembuhan terjadi. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan atas setiap jemaat yang Engkau kasihi ya Bapa. Kami mau melompat, kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang semangat semuanya berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat, silakan. Haleluya. Berapa banyak yang merindukan kekuatan baru hadir dalam hidup kita, lambaikan tangan. Wow, lihat kanan kiri depan belakang datang 5 orang, saudara. Katakan, kekuatan baru pasti muncul dalam hidupmu. Ayo perkatakan. Hari-hari ini mungkin tidak lebih baik, tapi kita percaya di dalam Tuhan ada selalu kekuatan yang baru. Katakan amin. Amin. Come on, kebun siri, tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Boleh sorakan. Kita belajar satu lagu baru ya di hadapan Tuhan. Come on. Mari bertepuk tangan bersama-sama yuk. Hey. Biar pujian ini Tuhan sebagai pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Katakan, ada kekuatan baru ya saat mengandalkan-Mu. Apa? Menyegarkan jiwaku, Roh Kudus Allah. Tak henti ku berharap. Amin. Tak henti ku melangkah. Apa? Tertuju hanya pada
tuju hanya pada janji-Mu, oh Tuhan. Katakan, bukan tentangku namun tentang-Mu. Ini laguku, ini laguku hanya untuk-Mu. Serukan, takkan gentar, takkan goyah, sebab Kau ada bersamaku. Berdaulat, Yesus berkuasa atasku. Takkan takut, takkan takut, takkan ragu, sebab Kau selalu bersamaku. Berdaulat, Yesus berkuasa atasku. Hari ini berbicara saudara, misi dimulai dari hidup kita, amin. Misi dimulai dari hidup kita. Sama-sama kita berlari kepada tujuan Allah. Panggilan surgawi. Sama-sama yuk katakan, ku berlari kepadamu. Ku berani karenamu, kekuatanmu ada di dalam. Come on, sini katakan, ku berlari kepadamu. Ku berani karenamu, kekuatanmu ada di dalam. Sekali lagi ku berlari kepadamu. Ku berani karenamu, kekuatanmu ada di dalam. Mau dengar hanya jemaat Tuhan katakan, takkan goyah, sebab Kau ada. Lebih keras, berdaulat. Mantap, Kebon Siri, sekali lagi yuk. Takkan takut, takkan ragu, sebab Kau selalu berdaulat. Yesus berkuasa. Sekali lagi, takkan gentar, takkan gentar, takkan goyah, sebab Kau ada bersamaku. Berdaulat, Yesus berkuasa atas. Sekali lagi, takkan takut, takkan ragu, sebab Kau selalu menuntunku. Berdaulat, Yesus berkuasa atasku. Sekarang sama-sama berlari. Ku berlari kepadamu. Ku berani karenamu, kekuatanmu ada di dalam. Ku berlari, ku berlari kepadamu. Ku berani karenamu, kekuatanmu ada di dalamku. Katakan, ada kekuatan baru saat mengandalkanmu. Apa saudara? Menyegarkan jiwa, Roh Kudus dalamku. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Masih bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah hari ini dan sekarang. Kita mau semangat memuji namanya, tinggikan namanya. Haleluya. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita memuji, menyembah namanya. Come on. Praise Him. We gonna praise you, Jesus. Haleluya. Sama-sama katakan, bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Come on. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi, serukan ajaib namanya. Come on. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar. Naikkan pujian
sampai akhir. Serukan tinggi namanya, katakan serukan aja Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Siap Bapak Ibu semua katakan. Kuasa-Mu nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu Tuhan. Hari ini nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Mana tangan-tangan yang percaya keajaiban Tuhan terjadi sekarang Bapak Ibu. 2000 tahun lalu Dia ajaib, sekarang juga Dia tetap ajaib. Amin. Katakan amin, amin, amin. Mari kita serukan bersama ya. Come on singers. Haleluya. Sing on. Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Musik memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tercurah. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara lebih lagi untuk Tuhan. Angkat tanganmu, mari kita terima kuasa Tuhan. Katakan Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Bakar. Naikkan pujian mujizat sekali lagi. Open your hands, receive from the Lord. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Siap mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu Bapa. Amin. Haleluya. Ku nyanyi. Ajaib terjadi. Ini iman kami Bapa. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Lebih lagi untuk Raja segala raja. Katakan haleluya. Karena banyak saya terima kasih Tuhan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk kita berdoa syafaat bersama. Haleluya. Kuasa-Mu tercurah, kami percaya di tempat ini ya Tuhan. Lebih dan lebih melingkupi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun amanat agung di mana Engkau disiarkan lebih lagi dan lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami ya Tuhan. Opa Niko Nyutora Harjo sebagai gembala besar kami ya Tuhan. Kami memberkati beliau ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan ya Tuhan ada bagi beliau dan seluruh jemaat-jemaat-Mu di gereja-gereja yang digembalakan Tuhan. Api-Mu Tuhan tercurah ya Tuhan di setiap minggu di gereja-gereja ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami, gembala cabang kami GBI Kebon Siri.
Pendeta Muda Gunawan Wongso Wijoyo beserta wakil gembala-gembala kami ya Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan atas hatinya ya Tuhan, membagikan suara-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Bapak. Biarlah ya Tuhan hikmat-Mu ya Tuhan terus mengalir Tuhan sampai ke seluruh jemaat-jemaat kami ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan daripada-Mu ya Tuhan nyata sempurna. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemilik tempat ini ya Tuhan beserta keluarga besar. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Apapun ya Tuhan yang sedang dilakukannya ya Tuhan, biarlah ya Tuhan nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Karena atmosfer surgawi-Mu ya Tuhan ada di setiap gedung-gedung ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berterima kasih ya Tuhan untuk pembicara hari ini ya Tuhan yang telah hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan, Pastor Frankie Kuncoro ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas keajaiban-Mu yang luar biasa atas hidupnya ya Tuhan. Sebentar beliau akan membagikan isi hati-Mu ya Tuhan, yang kami percaya Tuhan itu untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak. Kami dengan hati terbuka ya Tuhan siap mendengarkan isi firman-Mu ya Bapak. Kau pakai mulut lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat, generasi muda ya Tuhan yang hari-hari ini sedang bangkit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan generasi muda kami ya Tuhan bukan generasi yang biasa ya Tuhan, tapi Engkau mau pakai ya Tuhan. Kita mau merebut kota ya Tuhan untuk lebih dan lebih lagi ya Tuhan mengenal bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kami ya Tuhan. Ada generasi yang cinta-cinta mati-matian sama Tuhan dan tidak berkompromi ya Tuhan akan dosa. Kami percaya ya Tuhan Kau memberikan kami kekuatan ya Tuhan, juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Oh shalom Indonesia, shalom Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Indonesia ya Tuhan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan lihat Indonesia ya Bapa dilawat Tuhan lebih lagi dan lebih lagi ya Tuhan. Biarlah ya Bapa Engkau berkati setiap jajaran pemerintahan yang ada ya Tuhan. Ada anak-anak Tuhan di dalamnya ya Tuhan. Nama-Mu dinyatakan ya Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terus bekerja lebih dan lebih lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan pagi ini. Waktu firman itu berbicara bagi setiap kami yang dalam melakukan misi di dalam kami Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, sungguh-sungguh kami katakan, ini aku Tuhan, utus kami. Bila kami adalah hamba-hamba. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Boleh angkat tangan kita sama-sama katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiringi seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat dahsyat yang memilih setiap kita. Dengan iman sekali lagi nyatakan pujian dari awal, katakan, tak akan pernah ku sesali, yes Lord, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan
kemuliaan-Mu dinyatakan. Yes, Lord. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mampu melayani. Sungguh hati Tuhan kami katakan, thank you Lord for your calling. Terima kasih buat panggilan-Mu. Janji-Mu, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat lagi katakan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, katakan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat lagi melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mampu. Boleh jemaat saja katakan melayani, seumur hidupku. Janji-Mu ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi janji-Mu, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Doa kami, sampai akhir nafas kami, hidup kami signifikan. Biar kami dikenal bukan sebagai orang yang asal-asalan, bukan orang yang sembarangan dalam hidup ini. Tapi setiap keputusan hidup kami sesuai dengan yang Tuhan mau. Kami mengalami ketepatan demi ketepatan ilahi dalam hidup ini. Jadi kami taat.
Ajari kami ngikutin maunya Tuhan aja. Sampai semua upah yang terbaik itu, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, itu kami terima dalam hidup ini. Berbicaralah dengan pesan yang personal buat setiap kami. Karena Tuhan ciptakan kami itu unik, spesifik. Tuhan punya pesan masing-masing buat setiap kami yang unik, yang spesifik. Nyatakanlah, luruskan kalau ada hati yang salah. Biar melalui ibadah kami pagi hari ini, pertobatan terjadi, pemulihan terjadi, kebangkitan terjadi, kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu, berbicaralah dalam nama Yesus. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Lebih luar biasa lagi, lebih luar biasa lagi. Kamu. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Wah. Senang sekali bisa kembali di GBI Kebon Sirih. Dan saya percaya ada pesan Tuhan yang khusus buat setiap kita yang setuju, katakan amin. Saya kasih judul firman Tuhan pagi hari ini, nama baik sampai akhir. Siapa kepengen punya nama baik sampai akhir hidupnya? Mau? Mau dikenal punya nama baik sampai akhir, amin? Pengkhotbah 7 ayat 1. Dikatakan lebih baik mempunyai nama baik daripada harta apa? Mewah, berupa wewangian yang mahal. Demikian pula hari kematian lebih baik daripada hari kelahir. Kalau orang punya nama baik itu aset yang sangat berharga. Gak cuma Anda yang merasakannya, tapi sampai keluargamu juga merasakannya. Orang tua punya nama baik, anaknya kecipratan, betul? Jadi banyak dipermudah, dengan mudah bisa dapat kepercayaan gara-gara apa? Taburan orang tua. Saya ini ada hari ini nih karena taburan orang tua saya, beneran. Karena orang tuanya nabur yang baik, anaknya nuai yang terbaik. Dan kalau kita punya nama baik, satu orang punya nama baik, satu perusahaan diuntungkan loh. Dampaknya tuh sampai luas. Satu orang punya prestasi yang baik, nama satu bangsa diharumkan, betul ya? Dan gak berhenti di sana. Orang punya nama baik, nama Tuhan dipermuliakan. Sampai nama Tuhan aja kesangkut loh. Cuma gara-gara nama baik satu orang. Tapi sebaliknya, kalau nama baik udah rusak, keluarga juga kecipratan masalah, betul? Anakmu gak ngapa-ngapain, tapi gara-gara perbuatan kita yang gak tepat, yang gak berkenan di mata Tuhan, bisa nuai masalah. Bahkan ujungnya sampai nama Tuhan juga ikut ke bawah-bawah. Ada orang yang sampai malas jadi orang Kristen gara-gara lihat kelakuan orang Kristen. Benar gak sih? Ya. Makanya hari ini saya percaya pagi hari ini pagi pertobatan. Pagi pemulihan buat kita. Amin. Ya. Karena nama Tuhan tuh sampai ke bawah-bawah. Gara-gara nama baik kita. Membangun nama baik, saya mau katakan itu susah. Jujur susah. Tapi merusaknya itu mudah. Gampang. Betul. Susah bangunnya. Butuh namanya repetisi untuk bisa membangun reputasi. Betul ya? Gak bisa kita punya kredibilitas yang baik kalau cuma melakukan sekali baik. Gak bisa. Namanya punya reputasi baik itu karena berulang kali melakukan secara konsisten yang baik dari hidupnya. Maka saya katakan itu gak mudah. Dan menjaga nama baik itu gak cuma kalau dilihat banyak orang. Di tempat yang orang gak banyak kenal, orang gak banyak lihat, kita perlu tetap jaga nama baik. Karena mata Tuhan ada di mana-mana. Dan mata netizen ada di mana-mana hari ini. CCTV ada di mana-mana. Benar gak? Ya. Saya punya pengalaman yang menarik. Suatu kali saya pelayanan dari Jakarta ke Semarang. Naik pesawat di Terminal 2. Melalui Terminal 2. Masuk ke lounge bersama seorang teman. Kita berdua waktu itu pelayanan. Ada panggilan, pesawat mau berangkat. Nah di lounge itu kan ada fasilitas. Bisa naik bagi car menuju ke gate-nya. Nah ketika kami naik ke
ke buggy car itu, ke mobil itu. Ada 2 orang yang usianya di atas kami, kelihatan dari warna rambutnya yang pasti. Dan mereka itu di belakang kami mau ikut naik, tapi masalahnya mobilnya cuma muat 2 orang. Saya akhirnya ngomong sama teman saya, kita nih kan lebih muda, tahu diri dikit lah. Kasih sama yang lebih senior dia suruh naik. Teman saya ngomongnya gini, nggak usah Kak, tetap naik aja. Oh kenapa? Kan ada mobil berikutnya. Oh ya benar juga ya. Ya udah deh, gak apa-apa kita naik duluan ya. Udah. Singkat cerita kita maju duluan. Ternyata mobil satunya rusak. Akhirnya bapak berdua yang usianya di atas kita jalan kaki. Feeling saya mulai gak enak. Ini kalau mereka berdua kenal saya gimana gitu. Di mimbar ngomongnya melayani. Tapi ternyata di bawah mimbar gak suka melayani. Di mimbar ngajarkan orang untuk kasih sama orang lebih dulu dong. Ternyata kelakuannya beda. Ngomong doang gak dilakukan, betul kan? Sampai akhirnya ternyata kita satu pesawat sama bapak berdua itu. Saya sampai apal mukanya gitu. Karena mukanya menghantui saya. Mereka duduk persis di depan saya. Dan ketika mereka udah duduk di pesawat, saya juga sama teman juga udah duduk di pesawat. Teman saya tiba-tiba senggol saya, Kak, aku lihat di celah-celah antara kursi pesawat Kak. Kenapa? Bapak di depan kamu lagi liatin foto kamu Kak. Bener kan? Kenal beneran. Tambah gak enak perasaan saya. Sampailah mendarat di kota Semarang. Kita berdiri karena mau keluar dari pesawat karena ambil tas di atas. Mereka noleh ke belakang langsung ngomong, Shalom Pak Frankie, haleluya. Oh haleluya, udah muka udah merah saya. Ya Pak Shalom Pak, aduh gak tahu diri ini beneran saya. Akhirnya kita kenal dan segala macam udah. Besok paginya pulang kan dari Semarang ke Jakarta jam 6 pagi ketemu mereka berdua lagi. Dan hari itu pesawatnya delay 3 jam nongkrong sama mereka 3 jam bayangkan. Hari itu saya belajar dididik sama Tuhan. Membangun nama baik bukan cuma kalau dilihat orang. Tapi ketika orang yang kita kenal gak lihat. Mata Tuhan tetap melihat. Dan ada orang-orang lain yang mungkin kita gak kenal. Tapi bisa jadi mereka dengan mudah bisa tahu siapa kita. Mungkin kita gak nyadari itu. Makanya membangun nama baik itu sangat penting karena dampaknya itu sangat besar. Katakan amin. Pertanyaannya gini, gimana kita bisa memiliki nama baik sampai akhir? Yang pertama, taruh kekuatanmu menjaga nama baik hanya di dalam siapa? Sama-sama katakan di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10. Kita baca ayatnya. Dikatakan, baca sama-sama. 3, 2, 1. Akhirnya hendaklah kamu apa? Kuat di dalam siapa? Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kita cuma bisa jadi kuat itu cuma di dalam Tuhan. Katakan amin. Artinya tanpa Tuhan kita gak bakal kuat untuk menjaga nama baik kita. Kita bisa terus kreatif, kita bisa terus produktif, kita bisa terus rendah hati, kita bisa terus penuh sukacita. Itu karena Tuhan, bukan karena kita. Siapapun kita, itu diciptakan terbatas. Cuma Tuhan yang tidak terbatas, yang bisa menolong kita, jadi tidak terbatas juga. Terbatas kita, terbatas. Saya tiap kali itu juga bingung mau khotbah apa aja bingung beneran. Gak ngerti. Tapi tiap kali saya gak ngerti saya cuma datang sama Tuhan. Tuhan kasih tahu yang terbaik tuh loh. Saya tiap kali kadang bawaannya pengen emosi. Tapi Tuhan bicara tenang dulu tuh. Kalau bukan karena Tuhan saya juga gak kuat. Kita juga gak mungkin kuat. Dan cuma Tuhan yang bisa memulihkan nama baik kita. Katakan amin. Kita nih masih bisa salah, masih bisa gagal. Tapi saya percaya pegang ayat ini. Barang siapa di dalam Kristus, dia ciptaan yang baru. Yang lama bisa berlalu, yang baru, yang pulih. Tuhan bisa nyatakan. Saya ini pernah diundang pelayanan gak hadir, pernah. Saya gak pernah lupa tuh. Jadi waktu itu 2 kali lagi ya, malu banget ya. Suatu kali diundang pelayanan melalui Zoom pagi-pagi jam 6. Dan ternyata itu acara penting buat gereja itu.
Mereka masih ada ibadah sumpagi gitu, udah beberapa tahun lalu kejadiannya. Dan saya tuh lupa beneran. Ada di kalender tapi saya nggak ngecek. Sampai akhirnya besok pagi bangun-bangun itu acara jam 6. Saya baru bangun jam setengah 7. Saya bangun pagi gitu, saya terus buka handphone, saya lihat kok miss call banyak sekali nih, siapa gitu. Saya mikir ada orang kok pagi-pagi kangen sama saya, siapa gitu. Saya feeling saya mulai gak enak, jangan-jangan nih ada pelayanan pagi nih. Saya cek kalender saya, oh Tuhan Yesus benar ada pelayanan pagi. Saya panik, saya bingung, akhirnya saya segera ke kamar mandi, cuci muka, persiapan. 6.45 baru masuk. Ketika saya masuk, gembalanya menyambut, puji Tuhan akhirnya Pak Franky bisa hadir. Oh haleluya. Gak enak banget kan. Udah dinanti-nanti, saya tuh mestinya mimpin dari awal. 6.45 baru masuk. Akhirnya mereka yang handle semuanya. Dan akhirnya gembalanya tiba-tiba ngomong, Pak Franky gak apa-apa. Loh gak apa-apa gimana Pak? Gak apa-apa kalau hari ini ternyata Bapak ada sampai ini ada kendala dan segala macam. Kebetulan saya juga pernah gak bangun. Oh puji Tuhan, gembalanya juga sama-sama pernah gak bangun. Dan hari itu saya dapat kasih karunia. Pak Franky, kalau minggu ini gak bisa, boleh gak minggu depan Pak? Oh bisa Pak. Tuh, kalau bukan karena Tuhan kita gak punya kesempatan yang baru. Makanya kan lagu saya tulisannya apa? Sekali Yesus selamanya Yesus. Karena kasihnya aku masih ada. Ya kan? Karena kasihnya. Cuma karena anugerahnya aku masih ada. Kalau Anda lihat bagian verse-nya, bagian baitnya. Di situ ada kata-kata. Dia beri hidup dan kesempatan apa? Baru. Cuma Tuhan yang bisa kasih kita kesempatan yang baru. Mungkin kau punya masa lalu yang kelam. Mungkin kau punya masa lalu yang sangat buruk. Percaya satu hal, datang sama Tuhan. Dia sanggup membuat semuanya jadi baru. Dipulihkan total dengan luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana bisa punya nama baik sampai akhir. Saya belajar ini, biasakanlah apa-apa mikir dulu. Sama-sama katakan mikir dulu. Mikir dulu akibatnya apa sebelum berkata maupun bertindak. Kita mengatakan tuh bagus banget, kita lihat ayatnya deh. Yakobus 1:19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk apa? Mendengar, tetapi lambat untuk apa? Berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadilah orang yang responsif bukan reaktif. Itu maksudnya. Kalau orang reaktif ada goncangan dikit langsung bereaksi. Gak mikir panjang. Tapi kalau orang responsif ada kejadian apa? Mikir dulu. Kita dikasih telinga jumlahnya berapa? 2. Dikasih otak kiri sama kanan. Tuh. Tujuannya apa? Supaya apa-apa didengar dulu, dicerna dulu, dipikir dulu baru diputuskan gitu. Mulutnya dikasih 1. Ngerti gak kenapa Tuhan kasih itu? Supaya dicerna dulu. Karena kalau sudah terlanjur dikuasai emosi, gak dicerna dulu. Akhirnya nama baik kita bisa rusak. Pikir dulu. Pikir dulu. Mau marah, mikir dulu. Mau posting apa-apa, mikir dulu. Bener loh. Hari ini perusahaan mau cari pegawai itu staff. Dilihat media sosialnya gimana. Lah ini kok pegawai ini mau ngelamar gini. Kok media sosialnya isinya kok joget terus aja nih. Ini kalau kerja nanti takutnya joget terus. Ini kita punya staff ini bagus. Talentanya sih saya lihat tadi waktu kita luar biasa lah pokoknya. Tapi setelah dilihat kok isinya orangnya sukanya nyinyir terus ya. Suka ngomongin yang buruk kiri dan kanan, dilihat media sosialnya. Tuh lihat. Mau posting mikir dulu. Mau gosip mikir dulu. Beneran. Jangan bangga kalau dikenal sebagai sumber berita kota Jakarta. Jangan bangga kalau dikenal sebagai sumber berita GB Kebon Siri. Lu mau tahu semua gosip Kebon Siri, tuh orangnya tuh. Haleluya.
Akhirnya orang gak mau percaya sama kita. Karena apa? Kita gak bisa dipercaya. Orang naruh rahasia sama kita gak bisa dipercaya. Mau gosip mikir dulu sebelum nama baikmu bisa rusak. Mau janji mikir dulu. Kita baca ayatnya ya. Matius 5:37. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan apa? Ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan karena sungkan langsung ngomong ya. Bisa gak dikerjain? Ada teman minta tolong. Tolong dong bantu saya. Pikir dulu, bisa apa enggak? Pikir dulu. Mampu enggak? Waktu yang dikasih cukup apa enggak? Pikir dulu. Enggak dipikir langsung ngegas ngomong ya karena sungkan. Ujungnya ketika deadline tiba, Anda enggak kelar. Itu teman awalnya minta bantuan. Hari di mana Anda enggak kerjakan persis yang dia mau, dia bisa mencaci maki Anda. Betul kan? Akhirnya nama baikmu rusak, diomongin di mana-mana. Itu orang dikasih kerjaan, teman baik tapi ternyata kerjaannya nggak baik tuh. Kita dimintain tolong karena sungkan nggak mikir panjang, hati-hati. Hari ini kalau mau janji mikir dulu. Supaya nama baikmu tetap terjaga harum. Katakan amin. Yang ketiga. Bagaimana bisa punya nama baik? Saya belajar ini. Yang ketiga, berdamailah dengan semua orang. Amsal 17. Wah, ini ayat powerful. Dikatakan kalau ingin disukai orang, maafkanlah apa? Kesalahan yang mereka lakukan. Membangkit kesalahan hanya memutuskan apa? Persahabatan. Kalau hari ini Anda salah sama orang, Anda sadari itu. Kalau Anda kepengen punya nama baik, datang minta maaf. Setuju? Yang minta maaf sadar kalau dirinya salah, namamu harum, namamu baik. Tapi kalau engkau bikin salah, gak mau minta maaf, songong, sombong, namamu jelek. Tapi kalau engkau dengan rendah hati, dengan kasih Tuhan, dikuatkan sama Tuhan, minta maaf. Rendah hati, namamu harum. Pak, tapi saya dilukai Pak. Saya dijahatin sama orang Pak. Ampuni, menanglah dengan caranya Tuhan. Orang yang mengampuni, yang memberkati, yang mengalah. Itu yang namanya baik. Pak, tapi saya kehilangan gini-gini segala macam. Engkau bisa kehilangan tapi Tuhan bisa gantikan. Berkat datangnya bukan dari manusia, dari Tuhan. Amin. Kalau engkau ngikuti caranya Tuhan, maka berkat dari Tuhan akan tercurah dalam hidupmu. Mau punya nama baik, damai dengan semua orang. Oh, kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan, kawan. Saya ini berani ngomong kayak gini karena ngalamin berulang-ulang kali. Udah pernah ditindas, difitnah. Tuhan cuma ngomong kayak gini, berkati. Apa yang kamu tabur bakal kamu tuai. Kalau kamu menabur berkat, kamu menuai berkat. Kamu menabur pengampunan, kamu menuai pemulihan. Ngalamin saya. Saya ngalamin. Yang keempat, bagaimana bisa punya nama baik sampai akhir? Mulailah dari rumah. Sama-sama katakan mulai dari rumah. Bangun nama baik itu mulainya dari rumah. Kita ngomong bagus banget. 1 Timotius 5 ayat 8. Sebaliknya kalau ada anggota jemaat yang tidak memelihara kaum keluarganya, terutama keluarga dekatnya. Berarti dia tidak sungguh-sungguh percaya dan mengikuti ajaran kita. Dan di hadapan Allah, dia lebih buruk daripada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Sedih sekali ya kalau ada orang ngomong seorang anak kesaksian. Papi saya mah hebat di luar. Wow, sama semua orang baik. Tapi sama anaknya jahat. Sama mami kasar. Pukul tangan. Seenaknya sendiri. Janji gak pernah ditepati. Ngomong doang. Tapi kalau sama orang di luar rumah manis. Karena semuanya ada maunya. Ada duitnya. Kalau sama kami dianggap sampah. Kalau sampai ada seorang anak anggota keluargamu mengatakan seperti itu.
rusaklah nama baik kita di luar rumah. Membangun nama baik itu dari rumah. Kalau dari rumah kita dicintai, kita punya kekuatan untuk membangun apapun di luar rumah. Katakan amin. Pemimpin rohani saya berkata bagus banget, dia sering kali ingetin saya. Dia ngomong seperti ini. Kekuatan pekerjaan dan pelayanan kita itu sejauh kekuatan pernikahan atau keluarga kita. Wah, saya selalu ingat perkataan ini. Mau membangun apapun di luar rumah, mulailah dari rumah. Karena kalau pekerjaan di rumah gak beres, di luar rumah gak bakal bersinar. Semua itu dari rumah. Kalau kita mencintai keluarga kita, ada kejadian apa-apa, orang rumah akan mendoakan Anda, akan menguatkan Anda. Mereka akan kasih perhatian terbaik buat kita. Semua dimulai dari rumah. Saya tadi sebelum berangkat pelayanan, saya selalu ngomong sama anak saya, doain Dedi. Itu yang ngasih saya kekuatan sampai hari ini. Anak saya peluk saya, Tuhan berkati Dedi. Sehingga pelayanannya di kebun sirih bisa jadi berkat. Tuh lihat. Itu luar biasa. Apa artinya sih? Kerjaan kelihatannya hebat tapi keluarga berantakan. Sia-sia. Tapi kalau kita membangun dari rumah. Anak kita suatu kali akan ngomong kayak gini. Dedi itu luar biasa. Di rumah luar biasa. Di luar rumah juga luar biasa. Sepaket, punya integritas, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Yang terakhir. Bagaimana kita bisa punya nama baik sampai akhir? Asahlah terus kemampuan kita. Sehingga kita terus bermanfaat bagi banyak orang. Firman Tuhan berkata, Kolose 3, 23-24. Pemain musik bisa maju. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya, sama-sama katakan dengan apa? Sepenuh apa? Hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Ingatlah bahwa kalian akan menerima upah dari siapa? Tuhan. Apa yang disediakan Tuhan untuk umatnya, itulah yang akan diberikan kepadamu. Sebab majikan yang sebenarnya yang sedang kita semua layani adalah siapa? Kristus sendiri. Jadilah orang-orang yang all out. Pak, tapi saya belum dihargai seperti yang saya mau, yang saya harapkan. All out, kasih yang terbaik. Manusia boleh gak menghargai, Tuhan tetap menghargai. Dan kalau manusia tetap tidak menghargai, Tuhan bisa kirim orang lain yang akan menghargai Anda. Gak perlu pusing. Karena Tuhan sesungguhnya, big boss kita itu Tuhan yang kita sembah. Dia bisa melakukan hal yang ajaib. Selama kita selalu tabur yang terbaik, all out, terus asah dirimu, terus asah dirimu. Bermanfaat bagi banyak orang. Jangan kaget, promosi dari Tuhan selalu tersedia bagi setiap kita. Sehingga nama baik kita tetap terjaga harum. Ada satu quote ngomong bagus banget. Jadilah orang-orang yang life level. Hidup itu penuh benar-benar. Karena apa? Tiap kali dikasih kepercayaan dikerjain sungguh-sungguh. Makanya ini jangan jadi orang malas. Orang malas hidupnya gak kemana-mana. Saya tuh dulu aliran bangsawan, tahu nggak bangsawan artinya apa? Bangsane sing tangine awan-awan, tahu maksudnya? Bangunnya siang-siang mulu, males. Dibentuk banyak sekali lewat proses hidup saya. Saya belajar menghargai segala sesuatu ketika sudah mulai hilang satu demi satu. Saya bangun lagi. Banyak saya gagal. Tapi hari ini Tuhan pulihkan satu demi satu. Live full, die empty. Karena kita sudah kerjakan yang terbaik dalam hidup ini. Kita akan mati suatu kali dengan kosong. Dan meninggalkan nama harum yang memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Amin. Satu ayat penutup. Semua diberkati? Amin. Satu ayat penutup. Amsal 10 ayat 7. Boleh kita panggil berdiri? Kita tutup dengan satu ayat ini. Amsal 10 ayat 7.
Oh Tuhan, Kau luar biasa. Baca ayat ini menjadi kekuatan bagi kita. Amsal 10 ayat 7. 3, 2, 1. Kenangan akan orang baik merupakan berkat, tetapi orang jahat segera dilupakan. Orang kalau punya nama baik, suatu kali berpulang, namanya tetap jadi berkat bagi banyak orang. Saya kalau dengar nama Billy Graham ya, orangnya udah gak ada tuh. Tapi pesan kehidupannya, keharuman namanya itu yang dia jaga. Itu tetap membekas. Ingat Billy Graham, saya bangkit lagi. Terus sampaikan kabar baik sama banyak orang. Tuh, orangnya udah gak ada, tapi berkatnya masih bisa dirasakan sama banyak orang. Hari ini Tuhan ngomong secara personal buat setiap kita. Jaga nama baik. Jaga nama baik. Karena nama baik yang kita pelihara itu berdampak dalam kehidupan kita, sekeliling kita, bahkan sampai nama Tuhan. Hampiri Tuhan saat ini. Kami menghampirimu Tuhan. Kami menghampirimu dengan segala keterbatasan kami. Beberapa dari kami mungkin datang dengan kondisi yang babak belur. Karena mungkin kami melakukan banyak kesalahan dalam kehidupan ini. Kami seringkali malu ketemu orang tertentu. Kami seringkali merasa minder ketika ketemu orang tertentu karena mungkin banyak kegagalan atau satu perbuatan yang tidak tepat yang kami pernah lakukan buat orang lain. Tapi kami percaya hari ini kebangkitan terjadi dalam hidup kami. Yang lalu sudah berlalu, yang baru dari Tuhan sedang menanti. Yang terbaik selalu menanti di depan kami. Kami hari ini hampiri Tuhan karena cuma Tuhan yang bisa pulihkan kami. Kami hari ini menghampiri Tuhan karena cuma Tuhan yang bisa kuatkan kami. Mungkin hari ini kami bingung kami mesti lakukan apa lagi Tuhan. Tapi kami percaya hari ini ada kebijaksanaan, hikmat, kreativitas, tuntunan, kekuatan, kasih, sukacita dari Tuhan yang gak pernah habis buat kami. Kami mau buka hati Tuhan hari ini. Lawat kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Katakan Kau ambil alih seluruh hidupku. Sama-sama katakan. Di altar-Mu menyembah-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami. Supaya kami terus dimampukan menjaga nama baik itu. We need you Lord. Buka hati sama Tuhan. Kalau hari ini Kau datang ke tempat ini, Kau sadar benar-benar nama baik-Mu sudah rusak. Tapi hari ini Kau datang dengan hati yang bertobat. Dan Kau rindu pemulihan dari Tuhan itu terjadi. Kau rindu ada lembaran baru dalam hidupmu. Mungkin kau orang yang pernah mengkhianati seseorang. Dan kau sadar itu. Sampai hari ini banyak orang mungkin ngomongi keburukanmu. Sampai kau mungkin malu. Kau jadi sampai harus menghindar. Hari ini hari pemulihan buat engkau. Datang sama Tuhan, hampiri Tuhan. Katakan Tuhan, pulihkan aku. Pulihkan seluruh kehidupanku. Engkau yang sanggup membuka lembaran baru Tuhan dalam hidup. Kami percaya musim yang baru datang. Musim yang penuh dengan anugerah dari Tuhan. Musim yang penuh dengan pemulihan dari Tuhan terjadi dalam hidupku. Kalau ada di antara kami yang sedang berkekurangan hikmat, kami datang kepadamu, limpahkan hikmat-Mu bagi kami. Tuhan, yang kedua ajari kami mulai hari ini apa-apa mikir dulu. Kami jadi orang yang responsif bukan reaktif.
Tuhan kasih kami 2 telinga, otak kiri kanan untuk kami apa-apa dicerna dulu. Kami tanya Tuhan dulu. Kami minta hikmat dari Tuhan dulu. Supaya semua yang terbaik selalu keluar dari hidup kami. Yang ketiga, kami mau berdamai dengan semua orang. Orang yang punya nama baik itu karena jadi pembawa damai. Kalau engkau salah minta maaf. Tapi kalau engkau disakiti ampuni, berkati. Seperti Tuhan sudah mengampunimu, seperti Tuhan sudah memulihkanmu, lakukan itu buat orang lain. Supaya mereka juga mengalami kasih Tuhan juga melalui hidupmu. Pak, tapi gara-gara saya ditipu, saya banyak kehilangan, Pak. Jangan khawatir, yang hilang Tuhan bisa gantikan yang lebih dari itu. Firman Tuhan ngomong kalau Tuhan sudah pulihkan yang terhilang, Tuhan bisa ganti lebih banyak dari sebelumnya. Engkau hilang 1 bisa diganti 4. Itu janji firman Tuhan. Yang kehilangan kayu tapi Tuhan bisa gantinya perak, tembaga. Tuh Tuhan. Tahun-tahun yang sudah hilang Tuhan bisa gantikan dengan tahun-tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Gak usah takut. Yes Lord. Jamah hati kami Tuhan. Jamah cara berpikir kami. Yang keempat, nama baik itu dimulai dari rumah. Saya rasa banget ketika poin ini disampaikan, Tuhan kembali ingatkan kita, bangun dari rumah. Perhatikan keluargamu, perhatikan orang tuamu, perhatikan anak-anakmu. Karena semuanya itu dimulai dari rumah. Dari rumah. Yes. Tuhan, kami berdoa pulihkan keluarga demi keluarga di tempat ini. Yang hubungannya rusak dipulihkan. Tuhan, Kau luar biasa. Yang terakhir, biarlah kami menjadi orang-orang yang all out. Apa-apa segenap hati. Sekalipun belum dihargai gak apa-apa. Tuhan tetap melihat. Karena kalau kami kerjakan yang terbaik juga pasti menanti dalam hidup kami. Tuhan kami itu Tuhan. Manusia gak menghargai, it's okay. Tuhan tetap menghargai. Yes. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Pakai 1 menit terakhir sebelum saya akan serahkan. Terus Roh Kudus berkarya. Di sisa nafas kami ini. Biar kami benar-benar menjaga nama baik sampai akhir. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Nama-Mu ditinggikan. Engkau luar biasa Tuhan. Hamba-Mu berdoa sekali lagi berkati GBI Kebon Siri di tempat ini. Kami berdoa biar melalui gereja ini nama-Mu dipermuliakan. Amin. Setiap orang yang ada di tempat ini, ketika mereka ada di marketplace, ketika mereka ada di pertemanan mereka, ketika mereka ada di keluarga mereka, membawa nama Tuhan di sana. Sehingga melalui setiap kami, banyak orang bisa mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Miserahkan gereja ini, bangkit dalam kegerakan Tuhan, menangkap tuntunan Tuhan. Ada kesatuan di tempat ini, ada kegerakan Tuhan di tempat ini, ada pengurapan Tuhan di tempat ini. Dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati dan punya nama baik sampai akhir. Katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Silakan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Thank you Pastor Frankie. Semua diberkati hari ini. Sama-sama kita boleh jaga nama baik. Katakan amin. Karena nama baik itu sungguh berharga dari seluruh kekayaan. Kita akan bawa persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa bersama-sama sekali lagi. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat kebenaran yang telah dinyatakan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Lewat hamba-Mu. Terima kasih. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa. Dalam setiap pelayanan, penginjilan, apapun Tuhan yang dilakukan. Tuhan, nama-Mu dinyatakan, dimuliakan. Makasih Bapak, saat ini akan bawa persembahan kami. Persembahan umum, persembahan khusus dan persembahan persepuluhan kami bawa dengan segenap hati. Karena kami mengasihi Tuhan. Bukan bicara jumlah tapi hati yang rela untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Memberkati Tuhan Yesus setiap tangan-tangan yang mengelola.
Dan gereja ini yang mengelola, bahkan pusat yang mengelola. Biar dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi bersama-sama katakan, amin. Memberi dengan sukacita dan kita akan saksikan pengumuman minggu ini. Shalom, selamat datang di ibadah onsite GBI Kebon Siri pada hari ini. Ibadah hari Minggu, 9 Agustus 2026 pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Roni Daud Simeon. Mari datang dengan hati yang siap untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan pesan firman Tuhan. Halo Kingdom Teens, 9 Agustus 2026 kita akan belajar tentang The Church That Builds. Penasaran? Yuk, datang dan temukan hal-hal baru yang Tuhan siapkan untukmu. Ajak temanmu dan bergabung di Kingdom Teens. See you! Halo Kingdom Kids, Minggu 9 Agustus 2026 kita akan belajar dari tokoh Gideon dengan tema Tuhan Yesus tahu segala pekerjaan kita. Wah, pasti seru banget. Kira-kira seperti apa ya ceritanya? Yuk, ajak teman-temanmu dan bergabung bersama di Kingdom Kids. Belajar firman Tuhan itu seru dan menyenangkan. 153 Unity. Halo guys, udah ada rencana buat hari Minggu? Kalau belum, yuk datang pada ibadah 153 Unity bersama Pastor Hari Sempulur. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 1.53 siang. Bertempat di iNews Tower lantai 3. Ajak temanmu dan jangan kelewatan ya. Kami mengajak seluruh jemaat dan pengerja GBI Kebon Sirih untuk bersama-sama berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam Azusa Street Prayer Tower atau APT yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 Agustus 2026 pukul 9 malam melalui Zoom Meeting. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Shalom wanita-wanita bijaksana, saatnya bergerak, bersukacita, dan membangun kebersamaan. Kami mengundang seluruh wanita bijaksana untuk bergabung dalam acara olahraga dan games yang akan diadakan pada Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 8 pagi, bertempat di Gedung Proklamasi. Mari luangkan waktu untuk berolahraga bersama, menikmati berbagai game seru, dan mempererat kebersamaan dalam suasana yang penuh sukacita. Bagi jemaat yang ingin melangsungkan pemberkatan pernikahan di GBI Kebon Sirih, diharapkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu 6 bulan sebelum tanggal pelaksanaan. Pendaftaran harap menghubungi PDP Jafar Tamrin MTH. Kami mengajak seluruh pelayan jemaat dan jemaat GBI Kebon Sirih untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam mesbah pagi melalui Zoom Meeting setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 4.30 dini hari. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Bagi jemaat GBI Kebon Sirih yang membutuhkan pelayanan dukungan doa dan rindu untuk didoakan oleh tim pendoa GBI Kebon Sirih, dapat menghubungi Sekretariat GBI Kebon Sirih. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi PDP Jafar Tamrin MTH. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Kepada seluruh jemaat GBI Kebon Sirih, kami menghimbau untuk menjaga kebersihan di sekitar lantai 3. Untuk perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mengiringmu seumur hidup. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serah.
bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Mari kita akhiri ibadah kita dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Jemaat GB Kebon Siri yang sangat dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah damai, sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan Amin. amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kebiasaan di GB Kebon Siri. God bless you all.